Triono. Di sini saya mohon bantuan Pak Triono untuk wawancara sebagai bahan tugas tesis saya, Pak. Di sini Siap. kebetulan materi yang atau pembahasan yang ingin saya bahas adalah uh, good corporate governance dalam upayanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan reputasi dari Bea Cukai di Semarang, Pak. Ah, Jadi sebelumnya kita di Bea Cukai sendiri itu kan punya sebuah tata nilai terus tata laksana SOP gitu ya Pak. Menurut Pak Tri ya Pak, apakah GCG atau Good Corporate Governance yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, terus ada responsibility, independensi dan fairness itu sudah diterapkan Pak di kantor Pak? di kantor Bea Cukai Semarang. Iya betul. Ya, menurut saya sih sudah ya. Oh, misalnya gini Pak, selama Bapak kan ini bertugasnya di lapangan ya Pak ya. Ya, Apakah pengguna jasa di lapangan itu paham dan mengerti atau mendapatkan sosialisasi terkait dengan peraturan ataupun tata laksana dalam pengurusan dokumen atau pengurusan kegiatan-kegiatan di lingkungannya, Pak? ya. Kalau menurut pengalaman saya ya, karena ini biasanya sih kantor itu selalu mengadakan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan yang terbaru ya. Jadi nanti akan dilakukan sosialisasi dengan mengundang para stakeholder kita. Nah, selain itu kita sebagai petugas ya, sebagai petugas di lapangan juga berkewajiban harus juga menyampaikan informasi sekaligus eh, menampung apa ya yang menjadi permasalahan dari perusahaan ataupun kekurangtahuan perusahaan yang sebaiknya kita sebagai petugas di lapangan seharusnya bisa memberikan solusi. Kalaupun teman-teman yang di lapangan ini tidak bisa memberikan solusi, setidaknya bisa menyampaikan permasalahan ini langsung ke kantor. Jadi nanti akan dilakukan pembahasan terkait dengan permasalahan ini di tingkat kantor. Kalau Mungkin dari ini ya Pak ya, Pak Tri sendiri di lapangan dalam hubungannya dengan pengguna jasa Pak. Secara umum Pak, gambaran pengguna jasa itu apakah mereka trust kepada kita Pak sebagai bea cukai Pak? eh, selama ini ya, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya di lapangan ya, selama ini mereka percaya apa yang sangat percaya dengan pelayanan kita. Karena kan kebetulan kita kan juga apa namanya memberikan fasilitas ini kan berdasarkan kepercayaan. Nah, fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai itu kan dasarnya awalnya itu ada percayaan, sehingga nanti sesuai dengan prinsip pelayanan di fasilitas itu adalah trust and verify. Nah, kita berikan kepercayaan dulu, setelah itu baru kita verifikasi. Nah, dengan tingkat kepercayaan kita kepada eh, stakeholder kita, nah stakeholder kita ini juga percaya akan pelayanan kita, karena kita sendiri juga akan selalu ada dan selalu hadir di setiap kegiatan mereka. Apalagi kalau teman-teman yang di lapangan itu kan langsung stay ya di perusahaan, jadi mereka sangat care lah dengan kita ya. Setiap ada permasalahan, setiap ada kegiatan, mereka selalu menginfokan ke kita. Mungkin itu Pak Fajar. Kalau misalnya ini Pak, reputasi secara umum di antara pengguna jasa yang pernah Bapak tangani, reputasinya seperti apa Pak? Dan apakah misalnya ada resisten-resisten dari mereka dengan kehadiran kita di sana Pak? Sebagai konsekuensi dengan pemberian fasilitas, mereka tidak ada resistensi sama sekali ya, karena itu memang sudah menjadi apa ya amanat dari aturan yang ada terkait dengan fasilitas. Jadi mereka tidak ada resistensi sama sekali. Mereka menerima dengan baik keberadaan kita di lapangan, karena itu juga sudah berdasarkan ketentuan memang sudah diamanatkan seperti itu. Terus Pak, ini kan kalau misalnya kita bicara secara umum ya Pak, reputasi bea cukai di masyarakat secara umum itu kan memang untuk saat ini tidak terlalu baik ya Pak. Menurut Bapak nih, Bapak kan yang mendalami dan terjun langsung dengan pengguna jasa ya Pak. Apakah ada gap atau perbedaan antara pengguna jasa yang mungkin lebih paham dengan peraturan yang ada dibandingkan dengan masyarakat umum Pak? Betul, ya. Jadi
gap dari literasi tentang kepabeanan dan cukai itu sangat besar sekali ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang selalu berhubungan dan menjadi stakeholder kita yang selalu bersinggungan dengan bea cukai akan lebih paham dan akan lebih tahu terkait dengan aturan, terkait dengan prosedur yang ada di bea cukai. Sedangkan kalau orang awam itu hanya tahunya kalau ada permasalahan, barang ditahan, barang tidak bisa keluar, itu urusannya semua bea cukai. Bahwa kita tahu sendiri, bea cukai itu tidak bekerja atas dasar aturan bea cukai itu sendiri. Banyak aturan-aturan dari instansi lain yang dititipkan ke kita. Nah, inilah yang mungkin dari literasi dari masyarakat umum yang kurang terkait dengan apa sih tugas teman-teman bea cukai sebenarnya. Padahal bea cukai itu menjalankan aturan bukan hanya peraturan yang diamanatkan kementerian kita sendiri di Kementerian Keuangan sendiri, tapi ada beberapa aturan atau namanya aturan yang dititipkan ke kita untuk dilaksanakan oleh kita, padahal itu bukan aturan kita. Nah, itulah gap antara pengetahuan atau literasi terkait dengan aturan kepabeanan antara pengguna jasa kita, ya pengguna jasa kita yang aktif memang selalu berhubungan dengan kita, ya bersinggungan dengan kita, baik itu eksportir, importir, pengguna fasilitas seperti yang di Semarang ini dengan masyarakat umum. Jadi kita tahu sendiri ya, apa namanya, bea cukai saat ini kan masih banyak orang-orang umum yang mengasumsikan bahwa bea cukai ini masih kurang profesional ya. Karena ada beberapa eh, case-case yang seperti kita tahu yang terakhir kemarin terkait dengan barang PMI segala. Padahal itu kan masalahnya bukan dari kita. Sebenarnya kan itu masalahnya dari aturan di perdagangan. Nah, itulah yang menjadikan citra bea cukai itu agak menurun di mata masyarakat. Tapi kalau di mata pengguna jasa atau stakeholder atau yang sering kita layani sendiri, mereka sudah tahu dan paham aturan itu, makanya mereka tidak terlalu pengaruh dengan pelayanan kita. Masih percayalah untuk saat ini ya untuk pengguna jasa kita. Hanya memang masyarakat perlu literasi terkait dengan apa sih yang dilakukan oleh bea cukai, apa sih aturan yang dititipkan oleh bea cukai. Mungkin itu untuk sebagai tambahan pengetahuan dari masyarakat supaya tidak selalu menyalahkan apa-apa langsung ke bea cukainya. Baik, Pak. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Pak. Pak Tri kan selama ini sudah melewati beberapa fase atau beberapa tahun di dalam bea cukai Pak. Menurut Bapak dalam tata kelolanya sendiri Pak, di internal kita, apakah prinsip-prinsip good corporate governance itu sudah diterapkan atau mungkin apa perbedaannya dari tahun ke tahun gitu Pak? Adakah perubahan atau perbaikan gitu Pak? Ya, seperti semboyan kita ya, bea cukai makin baik ya. Jadi eh, seharusnya ya selalu ada improvement dari kantor terkait baik dengan pelayanan maupun pengawasan. Nah, itu dengan aturan-aturan baru, dengan sistem-sistem yang baru seperti kita terakhir ini adalah perubahan dari sistem untuk melayani lebih baik. Itu dari sistem yang lama ya dengan CESA yang lama. Kalau di kantor kita utamanya karena pengguna fasilitas adalah C1TPB, sedangkan sekarang semua baik itu kegiatan ekspor, impor, fasilitas dengan KYK itu cukup dengan satu aplikasi saja. Kalau dulu kan untuk mendapatkan pelayanan itu harus mendapatkan modulnya masing-masing untuk setiap pelayanan. Sedangkan sekarang hanya cukup satu aplikasi saja dengan CESA 4.0 atau C1 4.0 semua sudah ada di dalam satu sistem itu. Nah, ini adalah salah satu contoh perkembangan dan atau peningkatan dari sistem pelayanan kita. Jadi saya rasa kalau dari tahun ke tahun ya karena kita sudah mengalami beberapa tahun, beberapa dekade dari kepabeanan yang dulu pakai CFRS, terus PIB disket, terus PIB EDI dengan pelayanan EDI, Electronic Data Interchange, terus pakai CESA, terakhir pakai CESA 4.0. Ini kita seperti semboyan kita bea cukai makin baik, ya ini selalu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan kita. Mungkin itu kan. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak Tri sudah Ya. berkenan membantu saya dalam proses Siap, tesis Mas. saya. Selamat, mudah-mudahan tesisnya bisa segera selesai, bisa segera S2 dan
bisa diajukan untuk karir berikutnya. Ya udah, Matur nuwun, Mas. sama-sama. Buat Pak Tri juga yang sama-sama nanti lulus bersama. Wes, stop sih. Ya, Stop sih.